Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, melanjutkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan musyarakah atau syirkah, bukan musyarakah, syirkah. Sebelumnya sudah kita bahas. Ini pengulangan kali kedua di pembahasan ini, di mana di mukadimah sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan syirkah atau musyarakah, yaitu akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama, memberikan modal dan untuk mendapatkan keuntungan. Dalil di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa, fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Ini landasan dalil dari Al-Quran bahwasanya syirkah itu ada, imma itu syirkah bil uqud atau bidunil uqud. Bidunil uqud seperti warisan ini, tanpa ada akad sebelumnya, tiba-tiba mereka mendapatkan harta bersama. Atau bil uqud, nanti ini kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Shad ayat 24, Allah ta'ala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilum ma hum. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikat, lakukan syirkah, kerjasama, itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain. Ini pasti terjadi. Tapi Allah Ta'ala mengecualikan. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sekalipun itu sedikit. Jadi prinsipnya dalam kerjasama adalah beriman. Apa maksud iman di sini? Itu beriman kepada Allah yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa menyaksikan, yang senantiasa mendengar, ya, dia imani. Al-Imam Al-Bukhari juga mengatakan bahwasanya illal ladzina amanu, beriman adalah orang-orang yang dilandasi keimanannya itu dengan ilmu. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keimanan dan rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa amilus shalihat, dan dia akan berbuat amal soleh sekalipun dalam masalah-masalah kerjasama duniawi, kerjasama dalam berdagang, ya. Ini kalau tanpa dilandasi dengan keimanan, beramal soleh, wa qalilum mahum, itu sedikit sekali, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kerjasama dalam unit usaha ini tidak
tidak mudah, tidak gampang. Namun di sana ada orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan, itu orang beriman dan beramal soleh. Adapun dalil dari as-sunnah disebutkan bagaimana Rasulullah SAW melakukan syarikah, kerjasama, sebagaimana disebutkan oleh Hakim bin Hizam bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi sebelum Rasul menjadi Nabi. Bahkan setelah menjadi Nabi, Rasul menyampaikan selamat, menyampaikan apresiasi kepada Sa'ib bin Hizam ketika Fathu Makkah. Marhaban bi akhi bi syariki kana la yudari wa la yumari, kata Rasul. Selamat datang wahai saudaraku, rekan sekongsiku yang tidak pernah melakukan basa-basi dan tidak melakukan sengketa denganku. Masya Allah. Jadi Rasul dengan Sa'ib bin Hizam ini, Sa'ib bin Sa'ib al-Makhzumi, tidak pernah selama kongsinya, kerjasamanya itu melakukan perkara-perkara sengketa. Syarikah juga dilakukan oleh para sahabat sebagaimana yang diceritakan oleh Abul Minhal dari sahabat Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma pernah melakukan musyarakah. Mereka memberi beragam perak, ada yang tunai dan ada yang berhutang. Maka Rasulullah SAW menyepakati yang tunai dan melarang melakukan akad jual beli perak itu dengan apa? Sistem kredit. Jadi Rasulullah SAW di sini menyepakati melanjutkan apa yang boleh, melanjutkan apa yang tidak. Artinya ternyata syirkah atau musyarakah itu sudah sejak zaman sebelum Rasul menjadi Nabi itu sudah ada. Itu sudah ada. Ada yang ditetapkan, ada yang dilarang. Yang ditetapkan sistem cash. Iya dan biyadin. Kemudian masalan bimithlin, selaras jika hal itu satu jenis. Adapun yang sekarang jamaah yang beralasan bahwa perak dan emas itu boleh sistem kredit, boleh tidak langsung, boleh online. Alasannya karena emas dan perak tidak lagi diberlakukan sebagai mata uang. Itu menjadi apa? Alatnya. Itu menjadi alasannya. Tentunya alat ini sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena yang namanya emas dan perak sekalipun tidak dijadikan sebagai alat tukar, alatnya itu karena pada posisi dia sebagai emas dan perak. Yang kemudian apakah dia sebagai mata uang ataupun tidak, maka tetap jual belinya dengan dua syarat. Ya dan biyadin cash, masalan bimithlin itu dengan senilai jika itu satu jenis. Yang perlu dilakukan berikutnya ketika melakukan kerjasama adalah jujur intinya itu. Dan jujur adalah bentuk apa? Keberkahan, yang mendatangkan keberkahan, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengatakan, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Aku adalah yang ketiga dalam kerjasama manakala saudaranya tidak melakukan khianat kepada yang lainnya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau ada satu orang berkhianat, aku keluar, kata Allah. Aku keluar dari
dari syarikah tersebut. Kemarin juga sudah kita bahas perbedaan antara syarikah dengan mudharabah. Ya. Jadi mudharabah itu bagian dari syirkah. Mudharabah bagian dari syirkah. Dan tidak sebaliknya. Karena itu jemaah, di pembahasan mudharabah kita sudah bahas di mana para ulama menyepakati jika ya si mudharib, si pelaksana ikut dalam sahamnya, ikut dalam saham bersama si investor. Dia sebagai pelaksana, ketika sudah melaksanakan ternyata lumayan, progresnya bagus, wah saya tertarik. Lalu dia juga menjadi investor bagian dari perusahaan tersebut. Ini para ulama menyepakati diperbolehkan. Tapi para ulama berselisih pendapat jika si investor ikut menjadi si mudharib, si pelaksana. Nah di sini para ulama berselisih pendapat. Kita sudah jelaskan di situ. Ya. Lalu kita akan bahas macam-macam syirkah. Ada syirkah amlak, ya, itu kongsi dalam kepemilikan. Jadi ada dua orang atau lebih, ya, yang sama-sama memiliki ya satu benda tertentu. Baik itu melalui kesepakatan ataupun tidak adanya kesepakatan. Tidak ada kesepakatan yang mana? Ya tadi seperti harta warisan. Itu syarikatul amlak, hak kepemilikan bersama. Ya. Ada juga yang sesuai dengan akad. Si A memberikan sebidang tanah kepada 5 kawannya. Maka 5 kawannya ini berkongsi dalam kepemilikan tanah. Atau ada misalnya jamaah kajian subuh, ya, patungan untuk beli tanah, ya. Misalnya tanah di Cipanas dia beli. Kenapa beli di Cipanas? Wah, nilai investnya kalau hataman kitab, ya, sampai misalnya 3 tahun, wah lumayan juga nih. Nilainya menjadi meningkat. Nah itu syarikatul amlak. Semuanya memiliki hak yang sama dalam kepemilikan. Aturan dalam syarikatul amlak di sini yang pertama, salah satu pemilik tidak boleh memanfaatkan bagian milik lainnya tanpa seizin. Tadi tanah dari hasil kajian itu yang paling depan tentunya yang paling yang paling mahal. Wah, ana itu karena idenya dari ana bisa begitu. Itu semuanya milik bersama. Semuanya milik bersama. Bagaimana jika salah satunya ingin menjual? Ima tadi syarikatul amlak bil uqud, tadi kajian tuh sepan, atau bidunil uqud seperti harta warisan. Tapi saya udah ngebet nih. Ya. Pengen apa? Pengen butuh duit. Ya, semua juga butuh duit. Maka ada disebut dengan hak syufa'ah. Antum masih ingat hak syufa'ah? Apa sih hak syufa'ah itu? Boleh memiliki, tapi tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Hak syufa'ah apa? Mas, dia memakainya, tapi itu masuk dalam pencatatan ini, pencatatan sejenis hutang. Jenis hutang. Yang lain? Hak syufa'ah itu apa? Itu bahwasanya si anggota itu ya menawarkan dulu kepada si keluarga. Itu yang pertama. Kalau misalnya si keluarga itu
tidak mau, tidak ada. Kenapa? Ya sama-sama nggak punya duit, punya juga tanah, dijual kepada yang lain. Maka hak syuf'ah itu hak gugat, boleh untuk apa? Untuk melarang, ya, atau mengakuisisi, ya. Kenapa? Ketika misalnya hak syuf'ah itu tadi, lalu dia dijual karena ini itu tanpa ada komunikasi sudah dijual kepada orang lain, maka sekeluarga tadi memiliki hak syuf'ah. Apa itu? Mengakuisisi, menggugat, ya. Kemudian yang kedua, syirkah akad, kongsi karena akad. Nah, ini yang banyak, ya. Ya, syirkah akad, ada syirkatu amlak tadi. Ada dua orang atau lebih melakukan akad untuk memiliki, ya, properti, misalnya memiliki rumah, memiliki tanah. Tentunya memiliki rumah atau tanah dalam setahun akan berbeda bagi dia daripada jual beli emas. Ya, emas dalam setahun kenaikannya berapa sih? Gak ada pedagang emas. Orang jualan bakso. Ya misalnya kalau jualan emas itu dalam setahun itu 2-5%. Sedangkan secara skala nasional kalau properti itu 8 persen. Wah, lumayan apa? Properti rumah nih. Maka dia apa? Bersepakat untuk kongsi, kerjasama untuk membeli apa? Membeli rumah, membeli properti. Untuk apa? Mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi kan rumah berbeda caranya dengan menjual emas. Kalau emas ya bisa langsung. Kalau rumah ya nggak seperti jualan martabak. Ya gak? Begitu. Tapi ya lagi-lagi yang namanya keuntungan akan sebanding dengan resiko. Nah, dalam syirkatu akad ini ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ada syirkah inan, ya. Ada syirkah mufawwadah, ada syirkatu abdan, ya. Ada syirkatul wujuh. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama syirkah inan, yang kedua mufawwadah, yang ketiga ya syirkah apa? Syirkatu abdan, dan yang keempat yaitu syirkatu wujuh. Apa yang dimaksud dengan syirkatu inan di sini jemaah? Ya, syirkatu inan adalah syirkah yang paling banyak dilakukan di masyarakat. Ya. Karena apa? Karena syirkah ini kata para ulama adalah syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberi modal, ya. Kemudian mereka apa? Bekerja bersama-sama, ya. Tidak harus seragam. Tidak harus apa? Seragam. Selanjutnya mereka apa? Membagi keuntungan secara bersama dengan kesepakatan. Tentunya syirkah ini kan akadnya wakalah. Kalau tadi udah berkumpul misalnya, lalu kemudian ada bidang-bidang tertentu, tentunya dana dari si A digunakan si B dan seterusnya. Maka akan apa? Akan menjadi di sini akad wakalah. Karena itu akad wakalah itu harus amanah. Ya, harus amanah. Kemudian di antara contohnya jemaah, syirkatu inan. Banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya apa jemaah? Koperasi.
koperasi modal secara bersama-sama. Kemudian juga ada yang apa? Ada yang bekerja, ada yang terlibat, ada yang tidak. Maka ini apa? Termasuk akad syirkah inan. Beda dengan syirkah mufawadah. Ya. Misalnya dia mengolah properti. Yang menjadi pembeda dengan syirkah inan di sini bahwa syirkah mufawadah itu harus sama. Ya, harus sama. Harus sama di dalam usahanya, di dalam bagi hasilnya. Bahkan harus sama agamanya. Sebagian ulama mengatakan harus sama agamanya. Ada juga syirkatu abdan, terboga duit, tapi boga keahlian. Ya, punya keahlian. Ini syirkatu abdan itu lebih kepada jasa. Ya, kepada apa? Jasa. Misalnya bisa tukang, ya dia nggak punya modal untuk bangun, ya tapi diminta, di sini dia sebagai tenaga apa? Penyalur. Nah ini syirkatu abdan. Ada juga syirkatu wujuh. Syirkatu wujuh ini dia tidak memiliki barang, tidak memiliki modal. Lalu apa? Dia mencari barang yang bisa diperjualkan. Maka kemudian dia bersyarikah dari barang-barang amat titipan, atau dia punya warung titip, ya. Maka dia mendapatkan keuntungan. Insyaallah kita akan perdalam lagi terkait dengan syarikah. Di mana ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, dan cukup panjang kita membahas tentang Kitabul Buyu. Di pembahasan ini kita akan kembali ke pembahasan Kitabul Buyu
Contoh yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah, bagaimana ada 2 orang wanita dari Hudail saling berantem. Yang satu sedang hamil sampai keguguran. Ya, berantemnya gimana tuh? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menentukan untuk bayar diat. Ya. Nah, di sini bagaimana keluarga yang diminta untuk bayar diat ini protes. Kata dia, bagaimana mungkin harus membayar diat kepada seseorang yang belum jelas hidup atau tidaknya. Nah, dia apa? Ketika diat itu sudah ditentukan, kemudian dia membuat logika permisalan. Nah, di situ. Ya. Saya, maksudnya si penulis, tidaklah Rasulullah SAW mencela melainkan karena ia menentang hukum Rasulullah SAW ketika sudah ditentukan diatnya. Dengan apa? Dengan pendapatnya. Ya masa kan ini belum jelas. Belum tentu hidup. Bisa jadi pas lahir keguguran. Ya. Maka ini apa? Tidak boleh. Abu Muawiyah pernah menyampaikan hadis dari Abu Hurairah, ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa saling beradu argumentasi dalam satu hadis yang sangat panjang. Ketika menyampaikan Abu Hurairah radhiyallahu taala hadis ini, ihtajja ya Adam wa Musa, saling beradu argumentasi nanti di akhirat. Ya, saling memberikan alasan kesalahan. Apa itu? Memakan yang dilarang. Musa juga tidak mau. Kenapa? Karena pernah membunuh. Ada di sini ihtajja, saling beradu argumentasi. Di dalam Majlis Harun ar-Rasyid, maka Isa bin Ja'far berkata, bagaimana mungkin ini terjadi di tapi karena ini adalah sunnah hadis Rasulullah SAW. Beritanya langsung dari lisan Rasulullah SAW. Maka tidak perlu kemudian kita apa? Berdebat. Masa? Ini kan gak masuk akal. Jauh berbeda. Ya enggak? Tapi kalau Rasulullah SAW yang menyampaikan, maka tidak perlu kita apa? Tidak perlu ragu. Ya. Tapi kalau kita yang menyampaikan, misalnya begini, Imam Asy-Syafi'i bermadhab berakidah Asy'ari misalnya. Imam Asy-Syafi'i berakidah Asy'ari. Ini tidak mungkin. Ini tidak. Kenapa tidak mungkin? Hah? Karena tidak mungkin orang pertama lahir berakidah mengikuti pemikiran orang sesudahnya. Kan itu mustahil. Iya enggak? Mustahil. Ini boleh kita masuk logika-logikaan. Tapi kalau Rasul yang menyampaikan, tidak bisa. Kita membuat permisalan. Contoh misalnya ketika Rasul diisrakan, dimi'rajkan. Itu kan jaraknya luar biasa jauhnya. Sehingga ketika disampaikan dalam sehari semalam, Subhanalladzi asra bi'abdihi ya laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah membuat permisalan dulu yang bisa dijangkau oleh akal. Apa? Ya kebiasaan mereka pergi untuk apa? Berniaga ke Syam. Mereka tahu nggak berapa jaraknya? Tahu, karena itu kebiasaan. Tahu nggak durasi waktunya? Tahu. Tapi kata Allah, lailan, dalam semalam. Nah di sini diujinya. Ya. Tapi kalau itu yang menyampaikan Allah,
kalau itu yang menyampaikan Rasulullah, maka tidak perlu kita ragu. Wala tadribu bihal amsal. Tidak boleh kemudian logika kita main, ya. Tidak boleh kita kemudian membuat permisalan. Saya aja ke sana itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kok bisa dalam waktu sesingkat itu bisa dilakukan? Nah, di sini jamaah Harun ar-Rasyid, ya, ketika Isa bin Ja'far berkata kepadanya, bagaimana mungkin bisa terjadi saling lempar argumen antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Mendengar seperti ini Harun ar-Rasyid sampai lompat jemaah. Sampai apa? Lompat. Ya. Lalu berkata, apakah kamu menentang dengan perkataan kaif? Dengan perkataan bagaimana? Sedangkan yang menyampaikan ada Rasul, ada ini bentuk keraguan. Bentuk apa? Keraguan. Hal yang sama juga ketika di majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika menyampaikan kaifastiwa, bertanya kepada Imam Malik bagaimana si istiwa tersebut. Karena si penanya, ya, menyamakan kata istiwa si makhluk dengan sang khaliq itu enggak sama, sehingga murka Imam Malik. Al-istiwa majhul, istiwa bagi Allah itu tidak diketahui seperti apa. Istiwanya ma'lum wa kaifiyatu majhul. Seperti apa dan bagaimana tidak dijelaskan. Kenapa? Karena kita tidak boleh membuat perumpamaan bagi sang khaliq untuk sang makhluk. Itu tidak boleh. Maka dibuat perkara yang sederhana dari yang sederhana tadi, bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Adam yang jauh saja bisa terjadi. Ya, bisa terjadi di hari kiamat nanti. Ya. Nah, di sini pentingnya jemaah bagi kita untuk tunduk patuh ketika datang nas dari Allah dalam Al-Quran, dari Rasulullah dalam hadis tanpa menanyakan seperti apa. Ya. Imam Abu Uthman As-Sabuni mengomentari perbuatan Harun ar-Rasyid tersebut sampai loncat tadi. Di dalam kitab Aqidatu Ashabi Al-Hadith. Dengan mengatakan demikianlah sepatutnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu? Hendaklah ia, ya, mengagungkan khabar-khabar, berita-berita yang datang dari Rasul SAW dan menyikapinya dengan penuh penerimaan serta pasrah terhadap kebenaran tersebut. Dan hendaklah ia mengingkari dengan sebesar-besarnya pengingkaran terhadap orang yang tidak meniti jalan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid terhadap orang yang menentang khabar atau hadis yang didengar dengan perkataan kaifa dalam rangka mengingkari, menjauhinya serta tidak menerimanya sebagaimana mestinya, dan ia menerima sesemua yang datang dari Rasulullah SAW. Wala tudribu lahal amthal, ya, sunnah tidak boleh dibuat permisalan yang sepadam antara, ya, firman Allah, Rasul, sabdanya, dan perkataan manusia, atau apa yang menjadi zat Allah dengan zat manusia itu berbeda. Sifat-sifat fi'liyah bagi Allah juga beda dengan apa? Sifat fi'liyah bagi manusia. Sifat fi'liyah manusia, jalan manusia itu, ya, kaki kiri, tangan kanan. Tapi kalau unta, kaki kanan, tangan tangan. Itu sudah apa? Sudah beda. Jalannya unta dengan jalannya binatang yang lain sudah berbeda, apalagi dengan yang lainnya. Yang kedua, wala tudriku bil uquli walal ahwa, dan tidak dapat diukur dengan akal
dengan logika, apalagi dengan hawa nafsu. Pirakunya Nabi Muhammad eta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya hampir 1000 kilometer. Saat itu belum ada kereta api cepat, belum ada pesawat. Kok bisa dengan secepat itu? Masuk akal apa enggak? Masuk logikanya enggak bisa dijangkau. Enggak bisa dijangkau oleh akal. Harus tunduk akal itu terhadap wahyu. Harus tunduk. Ketika ketika Umar ibn Khattab itu menyaksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Jadi mencium Hajar Aswad itu ketika tawaf itu dianjurkan. Kalau bisa ada pasal saladek atau sekarang nggak bisa. Kalau bisa gitu. Nah, melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, ya, maka bagi Umar bin Khattab tidak perlu adanya pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, apa katanya? Inni a'lamu annaka hajarun. Saya tahu kamu hanya sebatas batu. Para ulama menyampaikan batu dari surga. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ini alam anak hajar, tetap kamu itu hanya sebatas batu saja. Tidak ada yang istimewa yang lainnya. Ya, laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka maqabbaltu. Sekiranya aku tidak melihat Rasul menciummu, aku pun tidak akan pernah mencium. Kan ini logika Umar itu main di situ. Tapi karena ini adalah apa yang Rasul lakukan, maka dilakukan. Masuk alal khuf yang kena bawahnya, yang diusap atas. Kan ini yang kemudian oleh para ulama dahulu, ulama salafus soleh, memasukkan bab masuk alal khuffain ini ke dalam bab akidah. Kenapa? Karena banyak yang menentang. Banyak yang menentang. Padahal sangat mudah. Ya. Dalam beragama, dalam mengimani nama sifat Allah itu gampang sekali. Jangan masukkan akal dan logika. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kadang ketika kita ragu Allah memiliki dua tangan dan kedua tangannya itu kanan dua-duanya. Kita tidak perlu kemudian melihat tangan kita. Kita imani saja. Gampang apa enggak? Gampang sekali. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kekal wajah Allah tabaraka wa taala yang maha mulia. Ya. Kita ketika menyebutkan bacaan itu wa yabqa wajhu rabbika, wajah ini disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Berarti yang segampang itu kita kemudian mengimaninya, tidak perlu mencari referensi yang lain. Ini adalah kekuasaan. Yang dimaksud tangan di sini adalah al-qudrah. Tidak perlu. Kewajiban kita adalah mengimani. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nuthbitu kama athbatallah fi kitabihi au fi sunnati rasulih. Kita tetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasul tetapkan dalam As-Sunnah. Sudah. Ketika sedang berkumpul, Rasul menyampaikan bahwa ada dialog antara pemilik domba dengan tuannya. Karena domba ini diberlakukan untuk dibajak. Yang dibajak itu, untuk membajak itu apa?
sapi, kerbau, ini domba. Dialoglah itu si domba itu dengan si pemiliknya. Apa kata sahabat yang lain? Al-ghanam yatakallam. Kata sahabat, yang benar aja wahai Rasul. Masa iya si domba itu dialog dengan si tuannya? Ini tidak masuk akal. Apa kata Rasul? Kalau ada Umar dengan Abu Bakar, pasti membenarkan. Maksudnya kalau ini sudah dari Rasul, masuk logika, masuk akal, tidak sesuai perasaan atau tidak, maka kita benarkan saja. Segampang itu sebenarnya. Minallahir risalah. Dari Allah risalah. Rasul menyampaikan. Kata Abdullah Ibnu Mubarak, bagi kita adalah apa? Membenarkan dan tunduk. Sudah. Sudah seperti itu saja. Ya. Apalagi masuk hawa nafsu. Wala al-ahwa. Innama huwa ittiba. Bagi kita ini hanya apa? Mengikuti saja. Wa tarkul hawa. Dan meninggalkan hawa nafsu. Luar biasa memasuki pembahasan ini jamaah. Kalau kita sudah istislam, tunduk, patuh, menerima. Luar biasa. Karena untuk sampai sana itu, berat. Kenapa? Karena kita sudah dicekoki, sudah masuk syubhat, syahwat, ya, dari orang-orang yang yang menyampaikan yang dahulu sebelumnya. Ketika kita mendengarkan bahwasanya Allah itu di 7 ayat secara shar'i menyampaikan istawa di atas arsy. Dan selama sepanjang usia kita mendengar bahwasanya Allah di mana-mana, agak sulit kita terima. Betul nggak? Karena ketika kita mau membenarkan 7 ayat yang secara jelas, tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Allah 7 ayat jelas istawa di atas arsy. Yang selama ini sepanjang usia kita dengar Allah di mana-mana, kemudian ketika ditetapkan Allah di atas arsy-Nya, sulit dijangkau oleh akal. Kalau Allah bertempat, ketika itu sudah kita benarkan, ya, akal kita masuk, maka logika ini akan main. Kalau memang benar Allah turun ke langit dunia, kemudian arsy bagaimana? Kosongkah? Kalau memang itu dibenarkan hadis tentang nuzul Allah dari arsy ke langit dunia, kan belahan bumi ini sepertiga malam, di sono siang. Logika kita main. Maka yang harus dilakukan apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Innama huwa ittiba wa tarkul hawa. Sudah segitu aja, kita ngikutin saja. Hawa nafsu kita mau masuk ke sana, kita lemparkan ke sana. Gampang aja, Pak. Karena kalau sudah masuk, kok seperti ini? Ini bagaimana? Filsafat itu jemaah. Apa filsafat itu? Ya logika tidak bisa, kemudian logika yang berkaitan dengan sang khalik dimasukkan kepada sang makhluk, tidak bisa. Allah mampu menciptakan alam semesta yang sangat besar. Alam itu masih wallah. Arsy. Ya, kemudian apalagi langit, Sidratul Muntaha, ada air, kan secara ilmu manusia, galaksi itu kan banyak sekali, betul enggak? Kita sedang di galaksi apa? Bima Sakti. Titing saha atau ngaranan tas Bima. Ini bagian terkecil katanya. Fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Membangun alam semesta. Masih wallah al-alam, masih wallah, selain Allah adalah alam. Artinya apa yang Allah ciptakan itulah alam. Hanya dalam durasi sittata ayyam, 6 hari. Bahkan Allah
kun fayakun, mampu sekejap. Gak bisa masuk logika jemaah. Tidak bisa. Wala tadribul hala amthal. Jangan samakan Allah Ta'ala dengan makhluknya perumpamaan yang ada pada sifat-sifat dzatiyah, fi'liyah, khabariyah. Wala tudriku bihil uqul. Tidak bisa dijangkau oleh logika, walal ahwa, apalagi hawa nafsu. Innama huwal ittiba, kata Imam Ahmad. Cukup saja dengan apa? Ittiba. Ngikuti saja. Wa tarakul hawa. Dan tinggalkan apa? Hawa nafsu. Ya. Gampang gak jemaah? Gampang. Kalau sudah sampai hidayah ini luar biasa. Ya dulu ngaji kita juga susah. Aduh, ini gimana? Apakah sesesat ini kok bisa gitu. Ya. Kenapa? Itu karena kita selama ini mendengar, memahami, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalilnya jelas. Itu juga dari Al-Quran. Karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ribuan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Ribuan. Bisa dalil secara Al-Quran, secara As-Sunnah, secara akal, secara logika, secara bahasa, semuanya dijelaskan. Dan menunjukkan Allah itu di atas. Ustadz ini penganut bumi itu bulat apa gepeng? Kalau bumi itu bulat, bisa saja Indonesia bagian atas, kita ngedoanya itu ke atas. Ya, tapi ada belahan bumi yang paling bawah, ini bisa di Nigeria. Berarti bawahnya ke atas ke bawah. Paham gak? Ya logika itu semua. Logika. Begitu sudah apa? Tunduk saja. Imani saja. Mau gepeng kayak mau bulat kayak. Apa kayak apem, apa kayak kita itu apa? Benarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW itu, dan itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kedukun aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Ya. Gitu. Yang ke-11, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja darinya maka ia akan menerima, ia tidak menerima dan beriman dengan sunnah tersebut dan tidak termasuk dari ahlinya, walam yakum min ahliha. Di sini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha, yang termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja darinya maka ia tidak menerima dan beriman dengan sunnah dan tidak termasuk dari ahlinya. Artinya kita tidak boleh mengimani sebagian, meninggalkan sebagian. Ini tidak boleh. Sehingga apa? Kita harus mengimani secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang tidak disebutkan. Contohnya mengimani apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat dzatiyahnya. Sebutkan wajah, ya, disebutkan tangan, disebutkan mata. Kita imani semua. Adapun yang tidak disebutkan, tidak perlu kita mengada-ngada. Ya. Kenapa? Karena referensi marja dari sifat-sifat Allah Ta'ala itu hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak masuk qiyas sebagaimana di pembahasan sebelumnya, walaysa fi sunnati qiyasun. Dalam berakidah itu
tidak bisa masuk kias. Tangan si A dengan si B sama dikias, Anda nggak bisa. Ya, adapun tangan Allah ma yaliku bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan dan kemahatinggian Allah tabaraka wa taala. Baik, insyaallah pekan berikutnya kita akan membahas tentang takdir yang ke-11, yang ke-12. Kita akan bahas lagi ada ya yang berkaitan dengan qudratullah, itu ada ya al-masyiah, ada al-qudrah, ada masyiah ya Allah, ada masyiah manusia, ada ketentuan, kesanggupan, kehendak manusia, ada kehendak Allah. Ya. Kemudian juga ada takdir kauni, ada takdir syar'i, ya. Dan insyaallah kita bahas ya, karena Rasul mengulang ketika ditanya tentang iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Di 5 pertama ya tidak mengulang kata wa an tu'mina kecuali di akhir, wa an tu'mina bil qadari khairihi disepakati bahwa yang baik itu takdir dari Allah. Wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, ini yang kemudian menjadi apa? Wa syarrihi dari Allah. Ya. Orang mencuri, berzina. Ini apa? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Salat, puasa. Salat, puasa, berzina, mencuri, ini kebaikan, ini keburukan. Ia melakukan salat, ia melakukan ibadah. Takdir dari siapa? Kalau ini? Masa iya Allah mana? Nah, kan jadi gitu. Nah, insyaallah kita bahas bagaimana perkataan para ulama sehingga kita kemudian bisa memahaminya secara benar. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini ada yang tanyakan, jawab silakan.